Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Willy di sini. Pak Willy harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, kalian dalam keadaan sehat. Kalau ada yang sakit, semoga kalian cepat sembuh. Hari ini kita akan membahas tentang bagian 3 dari teks eksplanasi, yaitu adalah kalimat efektif dan kata baku dan tidak baku. Lebih jelasnya langsung saja kita mulai dari yang pertama adalah kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Jadi, kita kalau menulis paragraf, hendaknya kita menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Apa tujuannya? Supaya pembaca lebih mudah memahami apa yang kita tuliskan dan ide-ide apa yang kita mau kemukakan, sehingga bisa mudah dimengerti. Nah, bagaimana ciri-ciri kalimat-kalimat yang efektif? Yang pertama adalah jelas. Struktur kalimat harus memiliki subjek, harus memiliki predikat, objek, dan keterangan yang tersusun secara tepat. Ada subjeknya yaitu biasanya orang, kemudian predikat itu adalah kata kerja, ada keterangan, itu harus tersusun dengan tepat. Kemudian memiliki kesamaan imbuhan atau bentukan. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang diperlukan saja atau tidak berlebihan. Nanti akan ada contoh kalimatnya. Kemudian terdapat penekanan pada kalimat-kalimat yang lebih dipentingkan. Nah, yang kelima adalah mudah dipahami dan harus memiliki hubungan yang masuk akal atau logis. Jadi, antara subjek, predikat, dan objek itu, dia harus memiliki hubungan-hubungan yang logis. Kita ambil contoh. Pak Willy ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, saran yang disampaikannya kami akan pertimbangkan. Saran yang disampaikannya kami akan pertimbangkan. Kalau dilihat dari strukturnya, dia saran yang disampaikannya itu terasa janggal. Kami akan pertimbangkan. Akan lebih baik, akan lebih mudah jika saran yang disampaikannya akan kami pertimbangkan. Bukan kami akan pertimbangkan, tapi akan kami pertimbangkan. Seperti itu. Perubahan lokasi atau letak akan itu sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu kalimat. Kemudian yang kedua adalah banyak anak-anak bermain di lapangan. Kenapa menjadi tidak efektif? Karena anak-anak itu sudah jamak. Tidak perlu kata banyak. Boleh menggunakan banyak anak bermain di lapangan atau anak-anak bermain di lapangan. Kalau ingin menunjukkan jumlah, ya kita akan menunjukkan banyak. Banyak anak bermain di lapangan. Itu menunjukkan jumlah. Kemudian ada kalimat ketiga. Sejak dari pagi, dia menangis. Ada kata-kata dari. Itu menjadi tidak efektif. Lebih baik kita hilangkan. Sejak pagi, dia menangis. Itu menjadi lebih singkat dan lebih jelas kepada pembacanya. Kemudian kalimat yang terakhir, contoh yang terakhir. Sekolah membagi-bagikan buku pelajaran untuk semua siswa kelas 6. Ini tidak efektif. Kata membagi-bagikan. Akan lebih efektif jika sekolah
membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas. Karena kata membagi-bagikan itu pada dasarnya adalah kata kerja bagi. Kita tambahi awalan me dan akhiran kan. Jadi membagikan, tidak usah diulang lagi. Kalimatnya menjadi efektif. Nah, itu untuk kalimat efektif dan tidak efektif. Kita lanjut ke pokok bahasan yang kedua, itu ada kata baku dan kata tidak baku. Nah, ini yang sering salah kita ucapkan. Pak Willy mengakui juga, Pak Willy juga sering salah mengucapkan. Karena kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa yang ditentukan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan kata yang tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah ditentukan atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau kata yang sering kita gunakan sehari-hari. Itu adalah kata yang tidak baku. Kata-kata gaul katanya. Itu yang tidak baku. Mari kita lihat beberapa contoh. Sebelum ada beberapa contoh, kita lihat ciri-ciri kata baku dulu. Kata baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Pemakaian imbuhannya jelas dan benar, kemudian sesuai dengan konteks kalimatnya yang digunakan, dan maknanya tidak rancu, tidak mau bermakna ganda, seperti itu. Kita lihat kata yang pertama, ada aktif pakai P, yang baku adalah aktif. Yang tidak baku ada apotik pakai I, yang baku adalah apotek pakai I. Apotik tapi pakai I. Efektif pakai P, efektif pakai F. Karena dia tidak ada imbuhan E di tengah, tapi yang baku ada karena, bukan karena. Kata yang tidak baku adalah bis, tapi penulisannya adalah BUS, bukan BIS. Kata yang tidak baku adalah objek, objek pakai OBYEK, pakai Y. Itu ternyata tidak baku. Yang baku adalah OBJEK, objek. Ini Pak Willy juga sering salah melafalkan, sering salah menulis. Kata yang tidak baku yang berikutnya adalah November. Sedangkan yang baku adalah November, pakai V. Kata tidak baku yang berikutnya adalah praktek. Yang benar adalah praktik pakai I. Bukan praktek pakai I, tapi praktik pakai I. Kata yang berikutnya adalah negeri. Bukan negeri, tapi negeri. Padamu negeri. Negeri, negeri, bukan negeri. Jadi pegawai negeri sipil, bukan pegawai negeri sipil. Nah, itu kita sering salah melafalkan. Berikutnya adalah teknik pakai KH. Tapi yang benar adalah teknik, tidak pakai H. Daftar, yang baku jelas menggunakan F, daftar. Yang tidak baku adalah nasihat. Tapi yang baku adalah nasihat. Yang kata yang tidak baku adalah resiko, kemudian yang baku adalah risiko. Itu kata-kata yang sebenarnya kita bisa ucapkan di kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak bisa memisahkan ini baku, ini yang tidak baku. Nah, untuk kata tulis, tata tulis terutama di bahasa Indonesia atau kalian akan besok akan mengerjakan karya tulis, itu harus menggunakan kata-kata baku dan kalimat-kalimat yang efektif. Oke, sampai di sini dulu penjelasan tentang kalimat efektif, kalimat tidak efektif,
kata baku dan kata tidak baku, Pak Willy ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan Pak Willy. Pak Willy minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak jelas. Jika ada pertanyaan, bisa langsung hubungi Pak Willy lewat WhatsApp grup atau pribadi WhatsApp. Sampai sini dulu, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dah.